Sudah di bagian dan sudah. Udah, Sudah. oke. Baik, terima kasih Bapak Arizi. Oke, teman-teman minta izin share screen ya. Baik, apakah sudah share teman-teman dan Bapak? Ya, sudah. Baik, sebelumnya minta izin off cam ya Bapak biar jaringan stabil karena memang lagi hujan Pak. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yana dan yang saya banggakan teman-teman semua. Baik untuk siang hari ini, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai materi Autoregressive Distribute Lag atau ARDL. Baik saja langsung. Ya, sebelum kita ke teknik analisis ARDL, bagaimana cara berjalannya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ARDL sendiri. Nah, untuk ARDL sendiri memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, bahwasanya ini merupakan model yang bisa kita terapkan pada data time series. Karena datanya itu bisa berupa tahunan, kuartal, dan lain sebagainya. Kemudian dalam model ARDL ini hanya bisa digunakan pada sampel yang kecil dan dapat menganalisis hubungan jangka panjang maupun jangka pendek. Dan tentunya ini harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu seperti uji unit root test dan lain sebagainya untuk menerapkan model ARDL. Nah, untuk ARDL sendiri, pada stationary level dan first difference ARDL merupakan kombinasi model AR dan DL. Nah, yang mana untuk level sendiri, dia memiliki rata-rata dan varians yang konstan tanpa memerlukan diferensiasi. Artinya, pada tahap ini berarti data sudah bersifat stasioner. Sedangkan first difference sendiri yang dirumuskan pada formula seperti ini, dia menjadikan data stasioner jika data pada level belum stasioner. Artinya, ketika nanti pada uji stasioner pertama pada sifat level belum stasioner atau angka probabilitasnya masih di angka 0,05, maka perlu dilakukan first difference. Selanjutnya untuk penjelasan apa itu AR dan DL, karena ARDL sendiri merupakan gabungan dari AR dan DL. AR sendiri merupakan model yang menggunakan satu data masa lampau atau lebih dari variable dependent. Sedangkan DL sendiri merupakan model yang melibatkan data sekarang dengan data masa lampau dari variabel independen. Nah, ARDL biasa digunakan oleh para ekonom, penelitian keuangan, dan akademisi yang bersifat statis menjadi dinamis. Artinya, kenapa ini bisa digunakan? Ya, karena ARDL sendiri menerapkan pada periode waktu sekarang dan masa lampau. Kemudian, datanya juga tidak harus stasioner dan bisa diuji menggunakan level juga sifat first difference. Kemudian menurut Gujarati pada tahun 2012 formula yang diterapkan pada model ARDL sendiri ya sebagai berikut, bahwasanya ini dapat dijelaskan Y misalnya merupakan variabel dependen, A sendiri konstanta. Untuk yang alfa ini bisa kita terangkan sebagai hubungan dinamis pada jangka pendek. Dan ini ada sigma, ada delta yang merumuskan formula ini, bahwasanya ini merupakan penjumlahan dari
dari waktu sekarang dan waktu sebelumnya pada variabel dependent untuk Y, untuk X pada variabel independen. Ini independen yang pertama, ini independen yang kedua. Dan beta sendiri ini bisa kita rumuskan sebagai hubungan dinamis jangka panjang. Dan E-nya sendiri errornya. Baik, untuk alasan utama adanya pengaruh lag atau selang waktu dalam model ARDL ini, pertama yaitu karena adanya alasan psikologis. Bisa kita asumsikan bahwasanya pola konsumtif itu tidak langsung berubah pada hari itu juga, tetapi memerlukan kebiasaan dan memerlukan waktu yang lama. Nah, itu alasan dalam penggunaan model RDL. Kemudian salah satunya lagi ada alasan teknologi, artinya mungkin dengan adanya kemajuan teknologi ini juga tentunya ada pengaruh yang dinamis dari waktu ke waktu. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada keunggulan RDL. Sebentar. Ada keunggulan RDL bahwasanya yang pertama, ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner data jika pada model VAR dan VCM itu mengharuskan stasioner pada orde yang sama. Sedangkan pada ARDL sendiri tidak bisa digunakan jika data stasionernya ini dalam bentuk two difference. Karena untuk ARDL sendiri, dia hanya menggunakan pada tingkat level atau I0 dan first difference atau I1. Nah, ARDL yang kedua ya. Yang kedua, ARDL tidak mementingkan bahwasanya variabel terkointegrasi pada order yang sama. Namun, harus pada level dan first difference, atau tidak boleh berada pada tingkat second difference. Dan yang terakhir, ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. Baik, untuk perbedaannya sendiri, sebentar. Karena memang... Oke, untuk perbedaan RDL sendiri dengan VCM, karena ini sering sekali dikaitkan, tapi tentunya ada perbedaannya dan langkah-langkahnya sendiri, bagaimana kita harus menggunakan model RDL, terus gimana kita harus menggunakan VCM. Nah, untuk perbedaannya sendiri, yang pertama di sini sudah dijelaskan bahwasanya ini ARDL cocok untuk data kecil, sedangkan yang VCM biasanya kompleks dengan banyak variabel. Dan hubungan ARDL ini, hubungan kointegrasinya tunggal, artinya hanya ada satu hubungan keseimbangan jangka panjang atau long run equilibrium antara beberapa variabel non-stasioner yang diuji. Sedangkan untuk VCM sendiri, dia hubungan kointegrasinya itu bersifat ganda, bahwasanya di dalam sistem variabel yang non-stasioner terdapat dua atau lebih kombinasi linear yang bersifat stasioner. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk teknik analisis data dari ARDL sendiri itu berjalannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada data, contohnya data ekonomi ya yang akan kita uji, baik itu makro maupun mikro. Nah, untuk menentukan model ARDL, pertama kali kita harus menguji stasioner. Jika datanya bersifat stasioner, maka kita akan lanjut ke kointegrasi. Nah, nanti di kointegrasi ini akan diuji ada berupa kointegrasi pakai Johansen sama Buntes. Kalau Johansen itu kita menentukan apakah kita cocok ke VCM atau ke RDL. Nah, sedangkan untuk ARDL Bontes sendiri untuk menentukan apakah terdapat hubungan jangka panjang. Nah, artinya ketika kita menguji tes kointegrasi pada Bontes, berarti kita sudah berhasil pada uji Johansen yang menandakan kita harus menggunakan ARDL. Selanjutnya, kita menentukan lag pada optimalnya, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, kemudian autokorelasi, kemudian heteroskedastisitas, dan nanti akan ditentukan R-square-nya, uji simultannya, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan dari masing-masing tekniknya sebelum nanti kita praktek ke aplikasi e-views-nya. Karena pada kesempatan ini saya akan
menggunakan alat eFuse. Nah, untuk uji stasioner sendiri, yang pertama bahwasanya uji ini bertujuan untuk mengetahui data yang akan diolah itu bersifat stasioner atau tidak. Nah, ini ditentukan pada ini nilai ADF yang lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari atau lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian jika data tidak stasioner, maka hasil estimasi regresi ini bisa menjadi bias atau tidak valid. Untuk poin yang ketiga, pengujian tersebut dimaksud untuk mengetahui bahwasanya data stasioner ini hanya pada tingkat level atau first difference. Dan first difference sendiri, seperti penjelasan di awal, ini bisa kita gunakan ketika pada sifat level ini belum memenuhi stasioneritas. Kemudian untuk uji stasioner sendiri, dia menggunakan ADF atau Augment Decay Fuller. Oke, untuk H0-nya bahwasanya jika terdapat akar unit atau data tidak stasioner, itu menunjukkan datanya itu lebih dari 0,05. Tapi kalau datanya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan datanya itu bersifat stasioner. Nah, setelah kita menguji stasioner, nanti kita menguji derajat integrasi. Derajat integrasi ini merupakan pengembangan dari uji akar unit yang menunjukkan bahwa data yang diamati ini tidak stasioner. Artinya, misal ada satu data ekonomi nilai tukar itu dari tahun 2000 sampai 2012 misalnya, kemudian diuji stasioner pada tingkat levelnya itu belum stasioner, artinya probabilitasnya itu masih di atas 0,05. Sehingga kita memerlukan uji derajat integrasi yaitu pada first difference. Maka dapat dikatakan bahwasanya kenapa kita memerlukan ini? Karena metode seperti ARDL bond test ini mensyaratkan mayoritasnya itu hanya pada variabel tingkat level dan first difference. Kemudian kita setelah melakukan derajat integrasi, apabila datanya sudah stasioner, maka kita perlu melakukan uji kointegrasi. Perlu kita ketahui bahwasanya uji kointegrasi sendiri merupakan tahap lanjutan setelah uji unit root atau uji stasioner dan uji derajat integrasi atau first difference. Nah, untuk prosedur statistik sendiri itu untuk menentukan apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antar dua atau lebih deret waktu non stasioner yang masing-masing terintegrasi pada orde yang sama. Artinya uji kointegrasi ini diharapkan tidak terdapat kointegrasi. Nah, kemudian secara praktis ada beberapa metode uji kointegrasi. Yang pertama ada Johansen yang memungkinkan lebih dari satu hubungan kointegrasi, dan yang kedua yaitu menggunakan ARDL bond test, yaitu untuk melihat apakah cocok untuk jangka panjang dan peramalan. Nah, untuk pengujiannya ditentukan melalui nilai probabilitas itu kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita ada uji lag optimal, bahwasanya ini ditentukan berdasarkan nilai AIC yang paling minimal dari seluruh variabel yang akan diestimasi. Biasanya ada 20 model nanti setelah kita lakukan analisisnya, bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian ada uji estimasi RDL, yaitu kita menentukan model terbaik dari hasil uji lag optimal, dan kita menentukan model long run-nya atau yang berjangka panjangnya. Oh ya, untuk menentukan model terbaik ini dilihat dari hasil estimasi RDL setelah log optimal, dan ini merupakan hubungan dinamis jangka pendeknya. Untuk uji asumsi klasik sendiri, ini menggunakan 3 uji, yaitu uji normalitas. Apabila probabilitasnya lebih dari 0,05, maka datanya itu terdistribusi normal. Untuk uji autokorelasi sendiri, ini menggunakan metode Darwin-Watson atau Bruce-Godfrey atau LM test, Hervey test, dan hasilnya itu bisa ditentukan apabila nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat autokorelasi. Artinya variabel independen-nya ini tidak bersifat autokorelasi. Kemudian uji heteroskedastisitas, dia menggunakan uji Gretzer
yang mana ini ditentukan pada nilai probabilitasnya itu harus lebih dari 0,05. Artinya itu bisa dinyatakan lolos dari kriteria uji heteroskedastisitas. Oke, berikut dari penjelasan saya, mungkin langsung saja kita ke teknik analisisnya. Mohon izin Bapak dan teman-teman semua, saya buka terlebih dahulu untuk e-views-nya. Oke. Teman-teman, apakah sudah di layar e-views? Belum, Belum, Teh. aku belum. Oh, belum ya? Oke, sebentar ya. Saya share screen ulang. Sebentar. Ujinya ujinya. Ini yang konten only kali ya? Wait. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, baik. Sebentar. Oke, langsung saja ya kita mulai. Tapi di laptop teman-teman share screen-nya itu 2 layar atau satu e-views doang? Karena aku buka 2, yang satu makalahnya. Satu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke deh, harusnya 2 nih bisa. Kak Rizal, punten nggak? Kalau bisa dua layar gitu gimana ya Kak ya? Aku udah 2 layar gini kenapa nggak bisa? Kak Rizal, kakak, atau teman-teman, biasanya kalau share screen bisa 2 layar gitu gimana ya? Biar enak aku ngejelasinnya. Belum bisa. Sebentar ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, langsung aja ya. Kita coba pakai data nih. Di sini ada data Excel. Mungkin Excelnya nggak kelihatan kali ya. Nggak kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Kelihatan. Teh. Ada. Oke, Alhamdulillah. Oke, kalau sudah kelihatan. Tapi makalahnya nggak kelihatan ya? Ada sekarang, udah. Oh, ada. Oke, ini langsung aku unjukin ke teknik analisisnya. Yang udah aku, eh, yang udah aku rumuskan dari penggunaan eViews. Nah, ini ada data. Saya menggunakan contohnya itu di sini. Untuk Y-nya sendiri yaitu produk domestik, untuk Y-nya sendiri yaitu ekspor kayu manis. Kemudian untuk variabel X-nya sendiri yaitu, oh my God. Untuk X-nya sendiri yaitu PDB dan nilai tukar. Ini kita masuk ke eViews ya, tapi sebelum itu coba kita salin dulu biar nggak kerja 2 kali. Kita salin, ctrl-C. Nah, karena kita mau membuat data baru, maka kita klik New, kemudian Work File. Oke, datanya tadi dimulai dari 1989, end date-nya itu sampai 2018. Nah, ini kita gunakan annual karena data kita bersifat tahunan. Oke, kita klik OK. Kalau sudah seperti ini,
kita lanjut lagi seperti makalah yang sudah saya buat ya. Kita ke bagian memasukkan data manual dari Excel ke eView. Caranya adalah quick, kemudian empty group. Yang tadi sudah kita salin, langsung saja kita salin lagi di eViews-nya. Nah, ini sudah tersalin dari tahun 1989 sampai tahun 2018. Baik, langsung saja kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kalau datanya sudah terkumpul di eViews, kita langsung lanjut ke uji stasionaritas. Nah, untuk uji stasionaritas sendiri, kita pilih variabel yang akan diuji satu-satu. Pertama nih, misalnya, kita mau menguji stasioner pada variabel X. Nah, caranya adalah kita klik View, kemudian Unit Root Test atau uji stasioner, kemudian Standar Unit Root Test. Nah, ini kita sudah menggunakan ADF, Augment Decay Fuller. Setelah itu, kita harus menguji pada tingkat level terlebih dahulu, sebelum kita menguji ke tingkat first difference. Nah, karena hasilnya akan ketahuan dulu ya. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk hasilnya sendiri kita lihat nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 karena di sini 0,07 artinya datanya itu belum bersifat stasioner. Sehingga kita memerlukan uji first difference. Oke, bagaimana caranya? Ini kalau langsung saja kita klik, bisa ya dari sini kita klik view, kemudian unit root test, standard unit root test, kemudian kita ganti first difference. Nah, sehingga data yang kita dapatkan itu probabilitasnya berubah menjadi 0,00. Artinya ini datanya sudah bersifat stasioner. Seperti itu teman-teman. Begitu juga ketika kita mau menguji X1. Cobalah ya kita menguji X1. Nah, ini ada view, tadi unit root test terlebih dahulu, kemudian standard unit root test. Kita uji di tingkat level terlebih dahulu. Nah, karena probabilitasnya masih di angka di atas 0,05, maka kita perlu menguji first difference untuk menentukan datanya stasioner atau tidak. Oke, first difference. Nah, ternyata datanya sudah stasioner pada first difference, yaitu di bawah 0,05. Seperti itu untuk bagian uji stasioneritas. Nah, nanti teman-teman bisa melihat makalah yang sudah saya rangkum. Nah, selanjutnya, kalau sudah diuji, ini uji derajat integrasi tadi ya, kalau kita mau eh, menguji first difference. Nah, itu dikatakan sebagai uji derajat integrasi. Setelah itu, kita harus melakukan uji kointegrasi. Nah, tadi uji kointegrasi sudah saya jelaskan, ada dua ya. Yang pertama Johansen, yang kedua ARDL Bontes. Pertama kita menguji kointegrasi Johansen terlebih dahulu, yang mana untuk menentukan apakah kita menggunakan ARDL atau VCM. Nah, caranya adalah, pertama nih, kita perlu klik variabel Y dan X. Caranya adalah teman-teman bisa tekan tombol CTRL secara bersamaan ya. Tombol CTRL, kemudian klik Y, kemudian klik X1, kemudian klik X2. Setelah itu, open as a group. Karena tadi datanya sudah ada, ini kita delete aja. Jadi langsung dia muncul lagi. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, langkah selanjutnya adalah teman-teman klik view, kemudian co-integration test. Ini ada co-integration test. Punten, mana? Nah, ini. Nah, kemudian yang pertama Johansen ya, Johansen System Co-integration. Kalau sudah seperti ini ada 1,1, ininya ada 0,05, langsung saja kita okein. Nah, ini hasil dari uji Johansen. Sebentar. Oke, teman-teman, ini hasilnya.
Nah, ini probabilitasnya atau teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sudah saya screenshot. Bahwasanya hasilnya itu harus sesuai dengan syarat, yaitu P-nya lebih dari 0,05 atau supaya tidak terjadi kointegrasi gitu. Oke, ini sudah memenuhi semua, sudah di atas 0,05. Artinya kita boleh menggunakan ARDL. Oke. Kemudian untuk uji kointegrasi RDL Bond-test, karena kita tadi sudah memenuhi Johansen, maka kita harus menguji kointegrasi RDL Bond-test untuk menentukan apakah ini terdapat jangka panjang atau tidak. Nah, seperti itu. Maka sama seperti tadi, grup yang mana ya? Yang grup. Sebentar. Ya, dari ulang lagi kita set RL. Open as a group. Oke. Punten. Salah. As a question, and then ininya kita ganti menjadi ARDL. Oke, karena tadi kita pakai first difference ya untuk uji stasionernya, maka ini kita perlu tambahkan D di sini difference. Oke, nah ininya biarkan saja maksimal luxnya 4 supaya nanti bisa melihat yang paling minimalnya, yang minimumnya yang mana. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, ini hasilnya dari uji kointegrasi RDL bond test. Sama seperti ini. Ya, hasilnya. Oke, nah ini juga bisa digunakan, hasil ini bisa digunakan untuk menguji lag optimal atau bisa kita kaitkan dengan hubungan jangka pendeknya. Nah, sebelum itu kita harus melihat ya, apakah pada uji bond testnya ini sudah memenuhi syarat ARDL. Nah, caranya adalah pertama kita klik view, kemudian ARDL diagnostik, kemudian bond test. Nah, ini hasil bond testnya. Untuk hasil bond test sendiri, dia F statistiknya nih bisa teman-teman lihat ya bahwasanya bond testnya itu harus memenuhi F statistiknya harus lebih besar dari bond values-nya. Karena kita memakai 0,05, maka kita harus memperhatikan pada bagian yang 5%-nya. Nah, ini kan 12, bla bla bla. Terus asymptotiknya pada 5% itu 3 komaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini memenuhi syarat ARDL. Oke, setelah itu, karena kita selesai menguji kointegrasi, tadi sudah Johansen, kemudian sudah bond test, kita perlu melakukan uji lag optimum. Nah, caranya bisa teman-teman langsung ke view ya, kemudian ke model selection summary, kemudian ke kriteria grab. Nah, ini teman-teman dapatkan ya ada 20 model, tapi yang kita perlu pakai adalah model yang paling kecil, yaitu yang ini, yang paling depan. Artinya, di sini sudah saya jelaskan kriteria pemilihan like dengan melihat nilai AIC, ini kan AIC ya, AKI Information Criteria, yang terdiri dari 20 model, bahwasanya kriteria yang terpilih itu adalah ARDL 204. Artinya Y berjumlah 2 leg, X1 berjumlah 0, X2 berjumlah 4. Baik, selanjutnya bisa kita lihat lagi. Dari hasil AIC, kita klik estimate. Nah, ini ya, kita klik estimate. Nah, oke. Tadi hasil yang terbaiknya adalah 2 dan 2 untuk variabel Y ya. Dan terakhir yang 4 ini teman-teman ya, teman-teman perhatikan ke sini yang tadi paling kecil di hasil ini. Jadi ARDL yang 2 itu milik Y, yang 4 itu milik X. Nah, dependent Y kita rubah yang 2, regressionnya itu kita rubah yang 4. Nah, ini sudah 4 ya. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, berarti ini yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu seperti untuk menguji normalitas, kemudian untuk menguji auto
korelasi, kemudian untuk menguji heteroskedastisitas, sampai pada pemilihan model long run. Oke, kalau sudah seperti ini sepertinya tadi penjelasannya ada yang salah ya, nanti saya perbaiki. Oke, selanjutnya ada uji asumsi klasik ya, karena sudah mendapatkan hasil seperti ini dari uji leg optimal, kita lanjut ke uji normalitas. Caranya adalah klik view, kemudian residual diagnostik, teman-teman pilih histogram pada normality test. Nah, di sini ketahuan hasilnya bahwasanya untuk tingkat normalitas sendiri di sini sudah dijelaskan probabilitasnya itu harus di atas 0,05. Kita lihat di bagian probability. Di sini hasilnya 0,76. Artinya ini sudah memenuhi syarat normal. Dan kita bisa melanjutkan ke uji-uji berikutnya. Oke, setelah normalitas, di sini ada uji autokorelasi. Nah, caranya kita langsung klik aja view. Kita ikutin ya, residual diagnostik, kemudian ada serial correlation. Oke, ini 2 aja ya, karena tadi hasilnya yang Edman itu 2. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari probabilitas square-nya, yaitu menyatakan jika probabilitas lebih dari 0,05, artinya itu tidak terjadi autokorelasi. Nah, berarti karena ini sudah tidak terjadi autokorelasi, bisa kita lanjutkan ke uji heteroskedastisitas. Nah, caranya sama, kita klik view, kemudian klik residual diagnostik, kemudian heteroskedasticity test. Nah, kita menggunakan yang ini Godfrey, seperti yang di penjelasan tadi di PPT. Kita klik aja langsung OK. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya, bahwasanya probabilitasnya square-nya itu lebih dari 0,05, artinya data ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Oke, langsung balik lagi nih ke makalahnya. Setelah tadi kita estimasikan ya ARDL, bahwasanya kriteria pemilihan leg dengan melihat nilai AIC terkecil yang paling baik dari 20 model terbaik. Oke. Kriteria yang terpilih adalah ini ya. 2, 0, dan 4. 2 tadi milik si dependent, milik si Y. 0 milik X1, 4 milik X2. Oke. Setelah itu, kita menentukan dari hasil tadi ya, dari hasil yang ini, bentar saya balikin lagi. Yang ini, yang tadi kita sudah uji, atau kalau di alat analisis bisa kita estimate lagi. Boleh kita balik ke estimate lagi. Pastikan dependennya sudah 2 sesuai dengan uji leg optimal. Regresornya juga udah 4 sesuai juga dengan uji leg optimal. Kita okein. Nah, ini yang dikatakan sebagai model terbaik yang kita pilih gitu untuk hubungan jangka pendek sendiri. Oke. Nah, maka di sini dapat kita artikan ya bahwasanya pada model ARDL kan ujinya itu harus di bawah, probabilitasnya harus di bawah 0,05. Kita lihat yang mana yang 0,05, yaitu pertama ada di Y yang ini, yang pertama nih. Nah, ini ya. Maka dapat diartikan bahwasanya ini pada Y 1 tahun yang lalu, kemudian pengaruhnya ya, kemudian yang ini artinya 2 ini 2 tahun yang lalu, dan X3 ya ini X2-nya itu 3 tahun yang lalu. Oke. Kemudian untuk uji F-nya sendiri yaitu probabilitasnya sama di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,035. Artinya ini secara simultan berpengaruh. Yaitu antara X1, X2 ke Y.
Tadi X1-nya ada PDB, X2-nya ada nilai kurs, dan X3-nya itu ada ekspor. Nah, untuk R square-nya sendiri, yaitu sebesar 58,72% pengaruhnya. Oke, setelah memilih model terbaik dari hasil tadi, leg optimum 204, maka kita juga harus mengetahui model long run-nya nih, untuk jangka panjangnya. Caranya langsung saja klik view, kemudian ARDL diagnostik. Nah, ini seharusnya kalau dilihat pada e-views yang sebelumnya itu, ada dia di bagian koefisien diagnostik gitu. Jadi di bagian koefisien diagnostiknya itu ada keterangan co-integration long run. Tapi karena ini saya pakai yang terbaru eView 13, saya sudah coba kotak-atik juga dan coba belajar dari beberapa sumber. Ternyata memang tidak ada ya, atau mungkin nanti teman-teman ada yang lebih tahu dari saya, boleh sarannya. Jadi saya menggunakan ARDL diagnostik pada co-integrating relation gitu. Nah, maka di sini hasilnya sama aja, teman-teman. Kalau kita menggunakan yang tadi ya, yang long run, sama yang ini, co-integrating, hasilnya sama aja seperti ini juga. Tapi yang membedakan adalah kalau di long run itu ada lagi penjelasannya di atasnya, hasilnya. Pokoknya yang menjelaskan bahwasanya kita bisa menggunakan model ini tuh berapa tahun lagi ke depan gitu. Karena kan memang ARDL ini berkaitan dengan peramalan gitu ya. Tapi karena saya tidak menggunakan co-integration yang long run tadi, jadi pakai yang ini aja, co-integrating coefficient. Jadi hanya timbul hasil yang ini aja gitu. Yang menandakan bahwasanya ini sudah bisa dikatakan ARDL ini berjangka panjang. Karena probabilitasnya kita lihat ini lebih dari 0,5 untuk ARDL diagnostik ya. Kemudian, nah, ada uji stabilitas ya. Tadi kita belum menguji stabilitas, apakah datanya ini sudah stabilitas atau belum. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik view, kemudian stability diagnostic, kemudian ada recursive estimate. Nah, kita pada pengujian stabilitas ini bisa dengan custom test atau custom of square test. Kita coba satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, custom test. Oh iya, sebentar. Ada yang kelupaan teman-teman. Nah, kalau misalnya nih teman-teman lupa kasusnya kayak aku gini. Karena kan di sini ada jelaskan ya, bahwasanya untuk uji stabilitas ini harus menggunakan OLS only. Maka kita harus estimate terlebih dahulu. Ininya kita ganti OLS. Nah, oke. Kalau sudah OLS seperti ini, oke. Nah, habis itu kita view stability diagnostic, kemudian recursive, estimate OLS only. Nah, baru kan nyambung ya. Tadi kan sudah kita rubah ke OLS. Baru kita pilih ini antara custom test sama custom of square test. Karena untuk membuktikan, oh apakah ini benar-benar bisa digunakan untuk jangka panjang atau tidak. Jadi harus ada dua pengujian. Pertama untuk custom test terlebih dahulu. Nah, kita lihat fokusnya pada garis warna birunya. Kalau pada garis warna birunya ada di dalam garis merah ya, bukan di luar. Nah, maka ini bisa dikatakan dia berjangka panjang gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi pada view, kemudian stability diagnostic, recursive estimate OLS only. Nah, tadi karena kita sudah ke custom test, selanjutnya kita ke custom of square test. Kita okein lagi. Nah, ternyata sama ya, garis birunya itu hanya sedikit saja yang keluar dari garis merah. Tapi selebihnya ya lebih banyak pada di dalam garis merah. Gitu. Oke. Kemudian kita melihat forecast-nya atau peramalannya. Caranya adalah kita klik forecast di sini.
Nah, ininya sudah YF, disesuaikan dengan voice cast name-nya, variable Y-nya. Kita klik OK. Oke, ini untuk sama hasil peramalannya, yaitu kita lihat pada garis birunya juga. Oke, mungkin itu saja Bapak dan teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti banyak kekurangannya dari saya, boleh dikasih saran pada sesi diskusi. Terima kasih. Bagaimana, Oke, Pak? silakan ada yang didiskusikan teman-teman. Atau Sudah saya cukup jelas? kirim makalahnya dulu kali ya, Pak? Iya, boleh. Ada nggak paper yang menggunakan ARDL yang Scopus gitu? Oh, belum nemu sih Bapak saya. Nah, nanti kapan-kapan Beberapa sumber itu ada, Pak. Cuman belum saya review gitu maksudnya. nanti kapan-kapan coba em, ditunjukkan bagaimana display dari ARDL untuk format di paper Scopus gitu ya. Ya, baik. Apakah yang tadi sudah sangat jelas itu dimasukkannya itu poin-poin yang mana aja, nanti kita bisa belajar dari paper Scopus tersebut gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Atau dari kekurangan yang tadi Miftah sampaikan, boleh dikasih masukannya teman-teman di bagian mana yang sekiranya bisa ditambahkan. Kami juga mau tanya. Halo, ada suaranya? Ada, Kak? Eh, pengen tahu sih sebetulnya Mm-mm. eh, terkait kenapa Miftah memilih HRDL gitu kan. Sedangkan sependek pengetahuan saya itu ada eh, model lain yang melakukan penelitian deret waktu seperti misalnya ada VAR, PECM, dan atau yang lainnya masih banyak. Nah, kenapa kita pilihnya ARDL dibandingkan yang lain? Apakah nanti dalam tesisnya juga akan menggunakan ARDL juga dalam penelitiannya atau bagaimana? Baik, Terima kasih. baik Kak Rizal. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan Miftah menjawab ya. Sebelumnya kenapa Miftah memilih ARDL? Karena kan sebenarnya ya, untuk kita melihat ke belakang, sebelumnya itu Miftah bukan ARDL, karena ini untuk pengganti dari Randi ya. Awalnya Miftah pakai DID, itu untuk membedakan suatu kebijakan, karena kebetulan eh, apa ya, penelitian yang mau Miftah teliti nanti, itu berkaitan dengan suatu kebijakan, yaitu kebijakan pada pendidikan gitu. Nah, khususnya pada pembiayaan, kemudian kaitannya dengan eh, angkatan kerja gitu, dengan labor gitu kan, dengan pekerja. Nah, kemudian kenapa Miftah memutuskan untuk KRDL akhirnya gitu ya? Pertama, Miftah merasa masih perlu belajar dari DIDF. DID benar ya DID karena itu menggunakan stata dan banyak sekali sintak-sintaknya gitu. Jadi itu menurut Miftah memerlukan waktu yang lama untuk belajar. Jadi Miftah memilih untuk uh, penelitian yang teknik analisisnya mungkin lebih simpel daripada DID gitu. Setelah Miftah cari-cari lagi yang sesuai dengan penelitian yang mau Miftah canangkan nanti,
Nah, itu ternyata ARDL itu lebih cocok gitu dibandingkan VCM tadi yang kakak sebutkan. Karena menurut Miftah, mungkin nanti kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon diluruskan. Karena ARDL ini, jujur Miftah juga baru belajar ya untuk ekonometrika. Karena sebelumnya belum pernah dapat gitu untuk materi ini sendiri. ARDL itu memiliki hubungan yang dinamis untuk jangka pendek maupun jangka panjang gitu Kak. Dan tadi kan juga sudah Miftah cantumkan ya kayak yang kriteria kalau kita tuh mau pilih VCM mau pilih. Kalau kita tuh cocoknya pakai VCM atau RDL. Jadi kan dari atas udah ditentukan ya dari stasioner ke kointegrasi gitu kan. Nah, kalau dari situ ya berarti tadi ya adanya hubungan dinamis jangka pendek maupun jangka panjang ditentukan datanya juga sesuai dengan yang Miftah butuhkan juga sampelnya kecil gitu karena Miftah kan hanya beberapa sampel aja nanti niatnya untuk penelitian gitu karena data Miftah juga kan datanya panel time series ya gitu untuk menguji itu dan di RDL juga adanya peramalan nih kira-kira untuk jangka panjangnya nih kira-kira bisa diterapkan dalam waktu berapa tahun gitu. Seperti itu tadi ya dari analisis yang Miftah dapatkan berdasarkan data gitu. Karena itu menguji itu tadi. Kira-kira misalnya kayak contohnya apa ya? Kayak pembiayaan ini nih. Bagaimana sih jangka panjangnya, jangka pendeknya seperti apa gitu. Tapi untuk analisis lebih dalamnya lagi, jujur Miftah perlu banyak belajar Kak. Jadi Miftah belum bisa menjelaskan secara detail nanti bagaimana hasilnya, interpretasinya dan lain sebagainya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Gimana dulu Kak Rizal? Apakah ada komentar? Dari aku cukup. Nah, kalau misalkan mungkin nanti pikiran masa depannya kita bisa diskusi. Tapi untuk saat ini aku rasa cukup. Mungkin teman-teman yang lain boleh. Oke, teman-teman, apakah sudah gimana ya? Mau dicukupkan, lanjut ke Pak Yana atau gimana? Atau ada yang mau nanya lagi? Atau lebih bagusnya menanggapi dari presentasi Miftah yang tadi, sarannya. Cukupkan saja teman-teman. Teh Santi gimana? Sejauh ini belum ada sih kalau dari aku teh. Baik. Alicia, Sejauh ini juga Alicia belum ada yang ingin ditanyakan, masih mencerna dan memahami. oke baik. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Yana ya, karena kebetulan teman-teman sudah mencukupi dari presentasi Miftah. Eh, Bagaimana dengan Bapak? Oke, baik. Saya pikir bagus presentasinya. Terima kasih, Miftah. Dan terima kasih teman-teman yang lain. Itu ARDL, analisis jangka pendek, jangka panjang. Tentu banyak juga tadi perbandingan dengan yang lain, ECM, PECM, PAR, gitu kan. Gitu. Dulu saya pas S2 di Unpad itu pakai ECM, gitu. Kointegrasi ECM, sama analisis jangka pendek, jangka panjang. Tapi kalau kemudian malah ujung-ujungnya tetap kata penguji regresi itu lebih 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 powerful sebenarnya gitu ya dibanding kadang mahasiswa pengennya gaya-gayaan termasuk saya saat itu ya kointegrasi ECM tapi kata dosen penguji regresi itu lebih powerful sebenarnya gitu. Ya saya terima aja saat itu ya tadinya kan gaya-gayaan. Oke, tentu banyak alat yang bisa teman-teman pakai
nanti untuk tesis bisa dimodifikasi dengan teknik yang lain gitu ya. Saya pikir gitu. Tadinya pengen saya ada paper yang bisa menjadi contoh yang lolos Scopus gitu ya, Miftah gitu yang ada nggak yang lolos ARDL ya, ada ARDL untuk di Scopus gitu. Tapi mudah-mudahan nanti tugas UAS bisa ada lah. Oke, saya pikir gitu. Terima kasih teman-teman. Kan kalau ini kan bisa dipakai kan nanti tutorial ini kan direkam nanti teman-teman bisa sambil terus belajar dari YouTube yang lain juga bisa, tapi ini kan menjadi bahan pertimbangan yang lain untuk belajar. Saya pikir gitu. Terima kasih. Minggu depan tentang apa itu? Minggu depan SEM, Pak. SEM Sam PLN. Ya. dan karena pertanyaan tadi saya minggu depan mudah-mudahan ada satu paper yang Anda bisa contohkan untuk Scopus gitu ya. Ya, Jadi baik, Pak. antara teoritis SEM kemudian tutorial SEM. Nah, hasil tutorial itu apakah yang ditampilkan di tutorial itu display di Scopus papernya itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita bisa belajar dari paper tersebut. Kemarin juga lupa ya Rizal yang puji set yang Scopus table-nya nanti bisa dicontohkan lebih lanjut. Oke, saya pikir seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah kuliah hari ini. Jadi gimana minggu depan masih perlu Zoom seperti ini? Kayaknya kan bisa direkam soalnya. Gitu. Ya, kayaknya pakai Zoom saja. Tapi kalau mau di kelas juga hayu. Tapi di kelas harus direkam berarti. Iya, pakai Zoom juga Pak berarti kalau di kelas. Rekam. Oke, di kelas, tapi presentasinya bisa pakai Zoom. Gitu. Jadi interaksinya bisa dekat, bisa toel-toelnya dekat, tapi itunya pakai Zoom. Jadi siapa? Santi di depan, tapi pakai Zoom, cuman semua ada di kelas. Bisa gitu. Gitu ya, nanti kita lihat. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Terima kasih Rijal, terima kasih Alisa, terima kasih Santi, dan tentu kita kasih applause untuk Miftahul Jannah hari ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi siapapun nanti yang mempelajari ARDL ini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Miftah. Ya, nanti minta di itu ya, di download itunya. Ya, baik.